Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan melakukan penjelasan jurnal teknologi, yaitu model TAM, DPTB, dan UTAUT. Perkenalkan, nama saya Metisha Darwi, NIM 19150361110 dari Sistem Informasi C 2019. Baiklah, langsung saja, saya akan menjelaskan jurnal yang pertama, yaitu Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pengisian KRS dari sudut pandang mahasiswa menggunakan metode TAM. Permasalahan yang sering terjadi dalam hal pengisian KRS adalah sering terjadinya kesalahan input. Kesalahan pengisian KRS sering terjadi pada mahasiswa yang mengulang kelas, sehingga saat ujian mahasiswa harus mengikuti kelas atau mata kuliah yang sudah mereka cantumkan dalam KRS masing-masing. Pada sistem pengisian KRS perlu dilakukan suatu analisis apakah sistem tersebut diterima dengan baik oleh mahasiswa atau tidak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah karakteristik pengguna berpengaruh terhadap variabel dependen dan independen, serta mengidentifikasi apakah variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Metode yang digunakan ialah metode TAM yang dilihat dari PU, POO, ICE. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah berjumlah 350 kuesioner yang disebarkan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Metode yang digunakan untuk mengukur model utama ialah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden tidak berpengaruh terhadap variabel independen dan dependen, serta variabel perceived usefulness dan perceived ease of use sangat mempengaruhi variabel acceptance of information system. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi profil responden. Jumlah responden adalah 350 orang. Untuk responden dengan usia 20 tahun sampai 22 tahun berjumlah 135 responden atau sebesar 39%. Dan untuk responden berusia 23 tahun sampai 25 tahun berjumlah 52 responden atau sebesar 15%. Kedua, uji reliabilitas dan uji validitas. Cronbach's alpha lebih besar 0. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's alpha di mana pertanyaan akan dikatakan reliable jika nilai 5% yaitu Ritung lebih besar 0,113. Ketiga, uji asumsi klasik. Uji Glaser dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai absolut residuasinya masing-masing variabel independen di mana H0 adalah model tidak mengalami heteroskedastitas dan H1 adalah model mengalami heteroskedastitas. Jika nilai signifikannya lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya jika nilai signifikannya. Kelima, uji regresi berganda. Uji regresi berganda dilakukan untuk menguji model utama yaitu apakah variabel perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap variabel acceptance of information system. Jika nilai sig lebih kecil 0,05 dan jika sebaliknya maka variabel perceived usefulness dan perceived ease of use tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel acceptance of information system. 00 lebih kecil 0,05. H0 ditolak. Koefisiens regresi signifikan. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden baik berdasarkan usia maupun jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengisian KRS dapat diterima oleh seluruh mahasiswa. Untuk uji model utama menggunakan regresi berganda, didapatkan hasil bahwa koefisien regresi signifikan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel perceived usefulness dan perceived ease of use sangat mempengaruhi variabel acceptance of information system. Baiklah, kita akan membahas jurnal selanjutnya, yaitu analisis prediksi minat pelanggan untuk berbelanja secara online dengan menggunakan Decomposite Theory of Planned Behavior. Studi kasus Kota Surabaya. E-commerce merupakan salah satu media aplikasi yang digunakan dalam bisnis yang berupa transaksi elektronik, baik dalam bentuk jasa maupun produk. Di Indonesia, bisnis dengan e-commerce sangat menjanjikan. Salah satunya adalah business to consumer. B2C merupakan kegiatan bisnis dengan layanan secara langsung dari retailer terhadap pelanggan berupa barang atau jasa. Model yang digunakan DTPB di mana membantu prediksi bagaimana minat pelanggan dalam berbelanja secara online dengan SEM. Digunakan untuk dilakukan pendekatan dan analisis terhadap 12 variabel yaitu actual usage, behavior intention, attitude, perceived usefulness, perceived ease of use,
compatibility, subjective norm, internal influence, external influence, perceived behavior control, self-efficiency, validating conditions, yang nantinya untuk menganalisa korelasi tiap variabel terhadap laten dan analisa hipotesis. Dari penelitian SAM juga digunakan untuk mengolah data questionnaire dari 157 pelanggan yang menggunakan toko online di kota Surabaya. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan pada toko online dinyatakan sudah cukup berhasil, yang dinyatakan dari sudut pandang dengan hipotesis-hipotesa yang dibangun juga telah dipenuhi kecuali H3, H4, H5, H7, di mana subjective norm mempengaruhi behavior intention secara perceived behavioral control mempengaruhi behavioral intention. Perceived behavioral control mempengaruhi actual usage secara perceived easy of use, mempengaruhi attitude rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pengujian dapat digunakan untuk perbaikan serta penelitian di masa yang akan datang. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke metode penelitian. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap ini, merupakan tahap awal dalam pembuatan tugas akhir yang terdiri dari dua aktivitas yang dilakukan, yaitu 1. Perumusan masalah. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tempat penelitian yang dijadikan sebagai studi kasus penelitian. 2. Penetapan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan agar permasalahan yang ada dapat terjawab di akhir penelitian. 2. Studi literatur. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan mulai mencari informasi mengenai studi kasus. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memahami teori-teori dasar, acuan secara umum dan khusus, serta untuk memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Ketiga, identifikasi faktor dan pembuatan model. Pada tahap ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor atau variabel yang nantinya akan membentuk sebuah model. Faktor-faktor yang digunakan berdasarkan model dan teknik berdasarkan jurnal yang menjadi acuan, yaitu Predicting Consumer Attention to Shop Online, a empirical test of competing theories oleh Siofenlin. Jika dalam langkah-langkah SAM, tahap ini merupakan tahap spesifikasi model. 4. Penentuan jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan didapatkan dari hasil survei kepada pengguna toko online di kota Surabaya. 5. Penentuan metode pengambilan sampling dan jumlah sampel. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa tingkat kedua hingga tingkat akhir. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling ini adalah random sampling, di mana sampel yang digunakan merupakan penduduk kota Surabaya. Jumlah sampel yang digunakan ditentukan dengan perhitungan dengan rumus Lopin dan akan disesuaikan dengan ketentuan asumsi SAM. 6. Penentuan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode penyebaran kuesioner atau angket. Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu pembuatan kuesioner dan penyebaran kuesioner. 7. Uji asumsi SAM. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah melakukan uji asumsi SAM. Pada uji asumsi SAM terdapat 3 pengujian yang dilakukan, yaitu uji asumsi normalitas dan uji asumsi. Pada uji asumsi SAM terdapat 3 pengujian yang dilakukan, yaitu uji asumsi normalitas dan uji asumsi multikolonialitas. 8. Analisis dan penilaian dengan SAM. Setelah pengujian asumsi SAM, dilakukan selanjutnya melakukan analisis SAM. Terdapat 5 langkah pada pengujian SAM, yaitu yang pertama, spesifikasi model, yang kedua, identifikasi model, yang ketiga, estimasi model, yang keempat, evaluasi model, yang kelima, model-model. Kesimpulan. Dari pelaksanaan penulis tugas akhir ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari hasil perhitungan dan analisa hipotesa yang dilakukan pada tugas akhir ini, seluruh variabel yang diambil dari the composite of theory of behavior saling berhubungan dan saling mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Pengaruh antar variabel tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang user terhadap sistem online shop. 2. Rekomendasi yang diberikan berupa peningkatan kualitas layanan dari online shop, lebih tepatnya dalam peningkatan promosi kepada pelanggan. Selain itu, peningkatan sistem menjadi sistem yang mempermudah pengguna user juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan. 3. Sebuah sistem yang baik harus memikirkan beberapa hal yang saling berpengaruh satu sama lain. Saat salah satu meningkatkan, maka yang lain akan meningkatkan. Begitu juga sebaliknya.
The composite of theory-driven behavior terdiri dari beberapa variabel yang tentu saling berpengaruh dan dapat digunakan sebagai pertimbangan. 4. Hipotesa-hipotesa yang ada pada jurnal dan menjadi acuan pada tugas akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam membangun sebuah sistem, di mana pada tugas akhir ini, sistem tersebut berupa sistem yang dipaksakan dan user harus menggunakan sistem tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke jurnal berikutnya, yaitu penerapan metode UTAUT dalam memahami penerimaan dan penggunaan website KKN LPPM UNISI. Perkembangan sistem informasi berbasis website saat ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga peranan sistem informasi berbasis website sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana informasi dan teknologi. Dengan adanya website KKN LPPM yang ada di Universitas Islam Indragiri, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui niat perilaku dalam penggunaannya dengan menggunakan model UTAUT. Fenomena yang mendasari penelitian ini adalah belum optimalnya penggunaan website KKN LPPM UNISI dalam proses pendaftaran, pencarian data, dan nilai, sehingga keberadaan website KKN LPPM UNISI belum maksimal dan belum terukurnya pemanfaatan. Dampak penggunaannya untuk seluruh mahasiswa. Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup analisis terhadap niat perilaku dalam penggunaan website KKN LPPM UNISI. Hasil pengujian website KKN LPPM UNISI menunjukkan nilai 64,795479% oleh variabel BIOS, sedangkan sebanyak 30,24521% dijelaskan oleh variabel laten PE, EE, SI, dan FC. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya website KKN LPPM UNISI sangat membantu mahasiswa UNISI dalam menjalankan kuliah kerja nyata di lingkungan Universitas Islam Indragiri. Baiklah, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian penerapan metode UTAUT untuk Unified Theory of Acceptance and Use of Technology dalam memahami penerimaan dan penggunaan website KKN di LPPM UNISI ini dibuat langkah-langkah penelitian sebagai alur pekerjaan penelitian. Dalam penelitian ini, langkah penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 2, yaitu penelitian perancangan. Yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Selanjutnya, menentukan model questionnaire. Selanjutnya, menentukan jumlah sampel penelitian. Setelah itu, pengumpulan data. Pengumpulan data, penyusunan questionnaire, penyebaran questionnaire. Lalu, pengelolaan hasil questionnaire. Uji validasi, uji reliabilitas, analisa data, pembahasan hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Dan selesai. Dapat dilihat pada gambar 2, penelitian dimulai dengan melakukan pendataan responden. Setelah dilakukan penyebaran questionnaire dengan sebanyak 12 pernyataan, kemudian data questionnaire dikumpulkan lalu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 15.0 yang berdasarkan performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions. Dari hasil tersebut menghasilkan kesimpulan dan setelah itu penelitian dianggap selesai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah model sebagai kerangka pemikiran teoritas, yaitu UTAUT, yang digunakan dalam sistem informasi KKN LPPM UNISI. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian, maka model UTAUT yang digunakan dalam penelitian ini telah dimodifikasi sedemikian rupa. Model penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa ada pengaruh sejumlah faktor dari PE, EE, SI, dan FC terhadap behavior intention to use the system, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan software analisis SPSS, seperti terlihat pada gambar 3. Skala pengukuran dalam jawaban questionnaire yang akan digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor 1-5 yang didefinisikan sebagai berikut. Sangat tidak setuju atau STS diberi skor 1. Tidak setuju atau TS diberi skor 2. Ragu-ragu atau RR diberi skor 3. Setuju atau S diberi skor 4. Sangat setuju atau SS diberi skor 5. Hipotesis dalam penelitian ini meliputi hipotesis umum dan hipotesis khusus. Hipotesis umum pada penelitian ini adalah H0, ekspektasi kinerja
PE mempunyai pengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan sistem informasi KKN LPPM online, behavioral intention to use. H1. Ekspektasi usaha EE mempunyai pengaruh positif terhadap minat pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi KKN LPPM online, behavioral intention to use system. H2. Faktor sosial, social influence mempunyai pengaruh positif terhadap minat, pemanfaatan, dan penggunaan sistem informasi KKN LPPM online, behavioral intention to use system. H3. Kondisi-kondisi memfasilitasi, facilitating conditions, mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi KKN LPPM online, behavioral intention to use system. Untuk melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis SPSS, maka tools yang digunakan adalah penelitian ini adalah software SPSS 15. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan metode UTAUT dalam memahami penerimaan dan penggunaan website KKN LPPM Unisi, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari hasil penelitian dengan menggunakan model UTAUT untuk mengukur tingkat penerimaan dan penggunaan website KKN LPPM Unisi jadi menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima, yaitu H0 terdapat pengaruh signifikan antara ekspektasi kinerja terhadap niat pengguna. H1 terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh ekspektasi usaha terhadap niat penggunaan. H2 terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh sosial terhadap niat penggunaan, dan H3 terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi memfasilitasi terhadap niat penggunaan. 2. Secara keseluruhan, model UTAUT berhasil menjelaskan 64,795479% oleh variabel BIOS, sedangkan sebanyak 35,245221% dijelaskan oleh variabel laten PE, EE, SI, dan FC yang terdapat dalam model penelitian. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang jurnal teknologi, yaitu model TAM, DPTB, dan UTAUT. Jika saya ada salah kata dan salah penyebutan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.